Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara mengakses atau mengoperasikan Siamik khususnya bagi mahasiswa di Politeknik Pariwisata Bali. Sebelum saya mulai, saya perkenalkan dulu, nama saya Wira dari bagian atau unit Sumber Daya Informasi atau biasa disingkat dengan USDI yang berada di bawah bagian akademik. Sebelum kita lanjutkan, saya informasikan terlebih dahulu tentang sejarah singkat Siamik. Untuk diketahui, Siamik adalah singkatan dari Sistem Informasi Akademik yang mulai dikembangkan sejak tahun 2010. Siamik ini adalah aplikasi yang dibuat atau dikembangkan sendiri oleh tim akademik di Poltekpar Bali atau pada saat itu masih bernama Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali atau STP Nusa Dua Bali. Pada awalnya, Siamik adalah sistem informasi sederhana yang mengelola data dosen, kemudian dikembangkan dengan ditambahkan data mahasiswa dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Bahkan pada saat ini pun, sistem informasi akademik ini terus kita kembangkan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Poltekpar Bali. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Untuk mengakses Siamik, caranya adalah dengan membuka browser dan mengetikkan alamat siamik.ppb.ac.id. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Anda bisa menggunakan browser Mozilla Firefox, Chrome, ataupun browser yang lainnya. Tampilan awalnya adalah seperti ini. Di sini silakan masukkan username atau inisial atau NIM. Username ini adalah untuk operator atau admin, sedangkan inisial ini adalah untuk dosen, sedangkan bagi mahasiswa yang Anda masukkan di sini adalah NIM. Kemudian di bagian bawahnya masukkan password, lalu klik tombol login atau tekan tombol enter. Di sini saya akan mencoba tampilan mahasiswa. Misalkan NIM-nya 19.108.120. Saya tambahkan informasi untuk diketahui 19 di sini artinya ini adalah angkatan 2019, 108 ini adalah kode prodinya, dan 120 adalah nomor urutnya di prodi itu pada angkatan tersebut. Silahkan masukkan password Anda. Kemudian klik tombol login atau tekan tombol enter. Oke, tampilan awalnya adalah seperti ini. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Pada menu atas ada tombol home, password, dan logout. Kemudian ada menu di sebelah kiri yang terdiri dari beberapa bagian yaitu kemahasiswaan, akademik, keuangan, dan lain. Kemudian untuk tampilan sendiri di sini di bagian header ini masih ada tampilan lama, jadi belum sempat kita update. Nanti akan segera kita update karena sebelumnya nama kampus kita adalah Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua Bali dan ke depan akan segera kita update. Kemudian di sebelah kiri di sini ada tampilan atau username atau NIM mahasiswa yang sedang login. Di bawahnya ada tampilan foto. Ini kebetulan user yang saya pinjam dari mahasiswa itu belum ada fotonya. Kemudian di tampilan home di sebelah kanan itu ada pengumuman terbaru. Jadi bagi mahasiswa bisa melihat pengumuman terbaru, di sini ada tanggalnya. Kemudian kalau ini diklik ini akan muncul PDF pengumuman terbaru, misalkan seperti ini. Dan bagi mahasiswa diharapkan atau diwajibkan untuk selalu melihat pengumuman terbaru yang ada di Siamik. Ini. Kemudian untuk yang pertama yang harus Anda ketahui adalah mengganti password. Jika Anda ingin mengganti password, menunya di sini. Silahkan masukkan password yang lama, kemudian masukkan password yang baru sebanyak 2 kali, kemudian tekan tombol submit. Setelah itu password Anda akan terganti. Kemudian jika perlu logout, silahkan logout melalui tombol ini. Kita kembali ke home. Kemudian di sebelah kiri ada beberapa bagian yang penting. Yang pertama adalah menu kemahasiswaan yang terdiri dari beberapa sub.
Yang pertama ada biodata, khususnya bagi mahasiswa baru, biasanya di sini datanya masih kosong. Kemudian di sini ada tombol edit. Anda bisa mengedit biodata ini dengan mengklik tombol edit di biodata. Kemudian ini semua bisa Anda ganti atau perbaiki sesuai dengan data terbaru. Kemudian jika sudah, nanti silahkan Anda tekan tombol submit. Nah, ketika Anda tekan tombol submit, itu data Anda tidak langsung berubah, tetapi akan membutuhkan approve dari admin. Tampilannya nanti seperti ini jika sudah di-approve. Informasi perubahan biodata yang Anda ajukan terakhir pada tanggal sekian telah disetujui. Jika ditolak, maka nanti akan ada tampilannya ditolak. Alasan menolaknya biasanya ada beberapa, misalkan dia salah mengetikkan tanggal lahir, namanya, dan lain-lain. Misalkan perubahan namanya terlalu frontal ya, misalkan namanya tadinya si A kemudian berubah menjadi si B, kami pasti akan mempertanyakan kenapa namanya berubah jauh. Tapi kalau hanya berubah spasi dan yang lainnya, biasanya kami akan langsung approve. Kemudian tanggal lahirnya misalkan tidak masuk akal ya, misalkan mahasiswa angkatan 2020, lahirnya tahun 2019, berarti kan umurnya salah, jadi itu biasanya tidak bisa kami approve. Dan data-data yang lainnya, kalau hanya berubah alamat dan lain-lain, biasanya langsung kami approve. Dan untuk mahasiswa, jika merubah data ini, kami mohon diisi dengan lengkap ya, terutama data-data yang sifatnya mandatori atau yang mendasar, seperti nama, tempat lahir, tanggal lahir, ini harus sesuai dengan ijazah SMA Anda. Kemudian jenis kelamin, dan ini terpenting, salah satu yang penting adalah NIK atau nomor KTP. Jika Anda belum memiliki KTP, Anda bisa melihat di kartu KK atau kartu keluarga. KTP ini sangat penting, jadi tidak boleh salah ketik karena terkait dengan data PDDikti atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Jadi data yang Anda ketikkan di sini akan kami posting juga ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, di mana data PDDikti itu akan terhubung dengan data Dukcapil. Jadi kalau di sini ada kesalahan, akibatnya nanti sangat fatal. Kemudian yang lainnya silahkan dilengkapi. Nomor HP ini sangat penting juga, karena jika ada apa-apa dengan Anda, kami bisa menghubungi. Kemudian jangan lupa juga kontak darurat. Ini bisa diisikan dengan nomor HP orang tua atau yang lainnya, dan yang lain-lain. Selanjutnya di bawah biodata, ini ada beberapa menu surat keterangan. Ada surat keterangan aktif, surat keterangan pernah kuliah, surat pernyataan masih kuliah, surat izin cuti kuliah, dan yang lain-lain sampai dengan surat permohonan data ke industri. Ini bisa diisi dengan atau bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan Anda perlu surat keterangan aktif, nanti Anda di sini klik buat baru, kemudian untuk keperluan apa, dan seterusnya. Nanti silahkan Anda submit dan ikuti perintah selanjutnya. Nanti otomatis di menu admin di bagian akademik akan melihat ajuan Anda dan akan memproses sesuai dengan surat yang Anda ajukan. Kemudian masih di bagian kemahasiswaan, di bagian paling bawah itu ada menu Satuan Kredit Partisipasi atau SKP. Data SKP Anda adalah data poin-poin yang Anda dapatkan dari berbagai kegiatan yang Anda ikuti. Jika Anda sudah memiliki beberapa kegiatan, misalkan telah mengikuti PSDP, kemudian nanti mendapat prestasi di bidang tertentu, silahkan nanti Anda kirimkan ke bagian akademik, dan bagian akademik akan memposting dan hasilnya akan kelihatan di sini. Dan untuk diketahui, poin SKP ini biasanya diperlukan untuk sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian sidang tugas akhir nanti di semester akhir. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bagian akademik. Di bagian akademik ada beberapa submenu, yaitu KRS, absensi perkuliahan, KHS, PKN, tugas akhir, dan wisuda. Yang pertama kita lihat menu KRS. Di menu KRS, yaitu kartu rencana studi, di sini akan muncul semester, tahun akademik, semester apa, kelas apa Anda masuk, dan mata kuliahnya berapa, SKS-nya berapa, dan seterusnya. Dan di sini akan muncul daftar mata kuliah yang Anda dapatkan di semester tertentu.
Itu ini ada 2 semester. Kemudian di bawah itu ada menu yang tidak kalah pentingnya, yaitu menu absensi perkuliahan. Menu absensi perkuliahan, jadi perkuliahan yang Anda ikuti itu akan diposting oleh bagian prodi, di staf prodi Anda masing-masing. Kemudian hasilnya bisa Anda lihat di sini. Misalkan ini semester 1, kita lihat mata kuliah warganegaraan misalnya. Di sini kelihatan untuk mahasiswa ini di pertemuan 1 tanggal sekian hadir dan seterusnya. Mungkin nanti di sini kalau ada izin atau tanpa keterangan di sini akan muncul. Nah, jika misalkan di sini Anda merasa hadir terus, kemudian di sini ada salah satu diisikan tidak hadir tanpa keterangan, Anda bisa segera klarifikasi ke staf prodi. Jadi jangan sampai data Anda salah dan kemudian merugikan Anda sendiri di akhir semester. Karena kehadiran Anda ini akan berpengaruh pada izin untuk mengikuti penilaian akhir atau izin untuk mengikuti UAS di akhir semester. Begitu juga dengan mata kuliah lainnya, Anda bisa cek juga. Seperti ini kebetulan hadir semua. Di sini ada tanggalnya. Itu untuk menu absensi perkuliahan. Kemudian kita lanjut ke menu KHS. Di menu KHS atau kartu hasil studi, isinya hampir sama dengan menu kartu rencana studi, hanya saja di sini ditambahkan nilai ya, karena di sini ada hasilnya, yaitu nilai IPK atau indeks prestasi di semester tertentu. Misalkan seperti ini, mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, angkanya berapa, hurufnya berapa, bobotnya berapa, dikalikan, kemudian nanti di total SKS-nya, nanti ketemu IP semesternya berapa. Seperti itu untuk KHS. Jadi jika nilai Anda sudah masuk, Anda bisa melihat di sini. Selanjutnya di bawah itu ada menu PKN. Nah, di menu PKN ini nanti akan muncul jika Anda sudah mengikuti praktek kerja nyata atau praktek kerja industri ya. Jadi di semester berapa dan seterusnya, nanti di sini Anda bisa mengupload sertifikat PKN yang telah Anda dapatkan, dan juga laporan PKN-nya bisa Anda upload di sini. Nah, biasanya untuk mengikuti ujian atau penilaian dari PKN atau penilaian laporan PKN Anda wajib mengupload sertifikat dan dokumen PKN-nya di sini. Selanjutnya ini menu tugas akhir. Ini adalah menu untuk Anda yang mengambil mata kuliah tugas akhir, skripsi ataupun yang lainnya. Nanti Anda bisa ikutin perintahnya di sini seperti apa. Kemudian di sini ada formulirnya dan ada menu downloadnya dan seterusnya. Selanjutnya masih di menu akademik, yang terakhir yaitu ada menu wisuda. Nah, di sini nanti halaman ini hanya bisa diakses setelah Anda melakukan pendaftaran ujian sidang tugas akhir. Itu untuk menu akademik. Selanjutnya ada menu keuangan. Di sini hanya ada satu submenu, yaitu riwayat pembayaran. Nah, riwayat pembayaran ini juga merupakan salah satu menu yang sangat penting di Siamik, yaitu gunanya untuk melihat riwayat pembayaran Anda. Nah, di sini Anda bisa melihat pembayaran Anda di semester berapa, jumlahnya berapa, tanggal bayaran tanggal berapa. Jika nama Anda atau data Anda sudah muncul di sini, data pembayaran Anda sudah muncul di sini, misalkan ini statusnya aktif, berarti status Anda sebagai mahasiswa sudah aktif. Karena setiap mahasiswa di Poltekpar Bali wajib melakukan registrasi atau pendaftaran kembali di setiap awal semester, yaitu dengan cara membayar SPP atau uang pendidikan. Jika Anda sudah membayar, maka pembayaran Anda itu akan sah setelah diposting di Siamik dan muncul di sini. Jadi kalaupun Anda sudah membayar tapi datanya belum terposting di sini, maka belum sah, belum terkonfirmasi. Ini tabel yang atas, yaitu untuk biaya pendidikan, cuti, dan bebas kuliah. Termasuk juga jika nanti Anda, misalkan untuk yang diploma 3, jika Anda melebihi dari 6 semester, harusnya kan 6 semester, tapi kalau Anda masuki semester 7 dan seterusnya, maka Anda harus membayar biaya bebas kuliah tetap di awal semester, dan pembayaran Anda akan muncul di sini. Jadi pastikan di setiap awal semester data pembayaran Anda sudah muncul, satu semester satu baris di sini.
Kemudian khusus untuk ujian tugas akhir dan wisuda itu muncul di sini. Jadi kalau Anda mau ikut ujian tugas akhir itu ada biaya tersendiri. Nanti muncul di sini sudah lunas atau belum. Kemudian untuk wisuda muncul di sini. Jadi dari tabel ini juga sudah bisa terlihat biaya Anda ke depan seperti apa. Yaitu ada SPP setiap semester, kemudian ada biaya bebas kuliah jika melebihi masa kuliah nanti, kemudian ada biaya tugas akhir, ada wisuda. Untuk saat ini kalau tidak salah biaya tugas akhir itu adalah 400.000, kemudian untuk wisuda 1,5 juta. Biasa seperti itu, kecuali nanti ada perubahan tarif dari peraturan pemerintah. Itu jadi sekali lagi saya tekankan bahwa menurut pembayaran ini wajib Anda cek khususnya di awal semester untuk memastikan bahwa pembayaran Anda atau status Anda sudah terposting di sini. Kemudian ini ada beberapa menu lain, yaitu menu pencarian atau search untuk mencari dosen atau mencari tugas akhir, dan ada menu download. Nah, menu download ini ada beberapa dokumen yang bisa Anda download, di mana menu download ini bisa jadi nanti berubah sesuai dengan keperluan. Ini kebetulan ada logo, ada pedoman tugas akhir, dan beberapa dokumen yang bisa Anda download. Baik, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa sistem informasi akademik ini, khususnya dari tampilan mahasiswa ini, akan terus kita kembangkan karena ada beberapa bagian yang memang perlu dibenahi. Dan sekali lagi kami sampaikan untuk diketahui bahwa sistem informasi akademik yang ada di Politeknik Pariwisata Bali ini merupakan hasil pengembangan dari bagian akademik dan dari unit sumber daya informasi, dibantu dengan teman-teman di tim IT dengan dukungan dari pimpinan dari Politeknik Pariwisata Bali. Baik, sekian dari saya. Jika ada yang kurang jelas atau jika ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan nanti melalui ketua kelas masing-masing atau disampaikan langsung ke unit sumber daya informasi di bagian akademik atau di ruang akademik. Terima kasih, sampai jumpa.